wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih bisa bertemu dengan teman-teman beserta Bapak Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Nazarah Nur Syamsia dari kelompok 3. Dan adapun teman saya, Sofi Putri Baadilah, Oktavia Avita Ningrum, dan Dido Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian flowchart dan cara pembuatannya. Apakah kamu tahu istilah flowchart? Kata flowchart pasti sudah sering kamu dengar, terlebih lagi jika kamu sering membangun sebuah program. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Dalam membangun sebuah program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, cara membuat flowchart menggunakan drawing canvas. Buka dokumen Word Anda, lalu klik Insert, pilih Shape, pilih New Drawing Canvas. Di bagian paling bawah fitur Shape. Setelah itu, pilih simbol flowchart yang dibutuhkan. Tambahkan teks penjelas untuk simbol flowchart menggunakan teks box sesuai tata letak ukuran dan warna yang dibutuhkan dengan fitur-fitur otomatis yang tersedia di Word. Adapun simbol-simbol utama yang bisa digunakan untuk flowchart seperti bentuk panah, persegi panjang, tabung, dan posisi vertikal atau jajar genjang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, flowchart dokumen. Pertama ada flowchart dokumen atau dokumen flowchart, atau bisa juga disebut dengan pattern work flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur file dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagian laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua, flowchart program. Selanjutnya, kita akan membahas flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program atau program logic flowchart, dan flowchart program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, flowchart system. Yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dan setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Yang terakhir, flowchart skematik. Terakhir ada flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem, hampir sama dengan flowchart system. Namun, ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pengerjaan flowchart bagi orang awam. Jadi, kesimpulannya adalah, kamu sudah mengerti bukan apa itu flowchart?
Dengan menggunakan flowchart, kamu dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.